Halo, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai purchase journal atau jurnal pembelian. Di mana jurnal ini akan mencatat seluruh transaksi pembelian secara kredit ya. Harus diingat kalau ini hanya pembelian secara kredit. Kalau yang secara tunai itu tidak dicatat di sini ya. Jadi kita hanya fokus ke purchase journal yang pembelian secara kredit. Oke, ini formatnya udah, dan kemarin juga di Zoom kita udah ngeidentifikasi ya jurnal mana transaksi mana aja yang masuk ke purchase journal. Kalian juga udah nulis. Oke, cara mengerjakannya pertama kita lihat si soalnya ya. Di sini adalah transaksi yang akan kita catat ke dalam purchase journal ya. Ini adalah transaksi pembelian. Yang pertama ini transaksi pembelian karena dia judulnya udah faktur, dan yang kedua, dokumen ini yang mengeluarkan adalah si PT Penamas ya, dimana PT Penamas itu kan sebagai supplier kita atau pemasok ya. Ini dikeluarkan suratnya untuk kita, PT Kerinci. Nah, berarti benar ya, di transaksi ini kita sebagai PT Kerinci itu membeli barang kepada supplier kita, si PT Penamas. Maka terbentuklah dokumen transaksi ini ya. Yang pertama, biasa kamu lihat tanggalnya. Tanggalnya itu tanggal 11 Desember 2019 ya. Lalu invoice numbernya itu yang ini ya. Invoice number itu yang ini. Jadi yang pertama tanggal, terus nomor fakturnya yang ini, garis miring PM 135. Lalu apalagi yang dibutuhkan? Oh, descriptionnya ini keterangannya itu adalah ditulis dengan nama PT-nya, si PT Penamas ya. Jadi langsung aja kita tulis di lembar kerjanya. Ini tanggalnya tadi tanggal 11 Desember 2019. Invoice-nya nomornya itu F garis miring PM strip 135. Descriptionnya itu adalah si PT Penamas gitu. Oke, terus lanjut lagi ke formatnya. Di sini formatnya yang ada di kolom debit hanya dua, merchandise inventory atau persediaan barang dagang, dan PPN income atau pajak masuk. Sedangkan sisi kreditnya dia hanya ada account payable atau utang dagang ya. Berarti langsung kita lihat di soal. Nah, di soal kita ini beli dua jenis barang, iyalah LED dan LCD karena emang cuma jual itu ya. Nah, terus total harganya nih, harga pembelian kita itu 191.600.000. Ditambah pajaknya segini 19.160.000. Jadi jumlah total keseluruhan utang kita itu segini ya, yang sudah ditambah sama PPN. Ya udah, tinggal kalian pindahin aja. Berarti total harga yang ini nih, yang belum termasuk pajak ya, hanya harga barangnya aja, ini akan kita catat ke merchandise inventory ya. Lalu yang tengah PPN ini udah jelas pasti akan masuk ke PPN income. Dan yang terakhir ini kan sudah jumlah ya dari total barang dan ditambah pajak total keseluruhan. Jadi ini adalah hutang kita ya, akan kita catat ke account payable atau utang dagang kita. Yaudah, tinggal kalian pindahkan saja ke lembar kerjanya. Tadi yang pertama itu di sini ya, merchandise inventory-nya 191.600.000. Kamu pindahin di merchandise. Lalu tadi PPN-nya itu mana nih, 19.160.000, juga tinggal dimasukin aja 19.160.000. Dan yang terakhir itu adalah si account payable atau utang dagang kita yang 210.760.000. Sama, tinggal dipindahin aja kayak gitu ya. Ini untuk soal yang pertama. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita cari yang termasuk transaksi purchase journal. Oke, ini ya, purchase journal. Ini masih sama. Yang pertama kita cek, ini bentuknya faktur yang mengeluarkan PT Manunggal sebagai supplier kepada kita. Oke, berarti tanggalnya itu yang ini, tanggal 22 Desember. Lalu nomor fakturnya itu yang E75, dan
description-nya itu nama PT-nya ya, PT Manunggal. Lalu di sini total harga itu tadi total barang aja belum termasuk PPN itu akan kita catat ke mana tadi? Persediaan barang dagang. Lalu ini PPN tetap dan jumlah ini akan kita catat sebagai hutang dagang kita atau account payable gitu ya. Sebenarnya gini logikanya. Merchandise inventory itu kenapa sih Bu dia masuknya debit? Ya jelas karena merchandise inventory itu kan persediaan barang dagang. Ketika kita membeli barang berarti kan persediaan dagang kita itu bertambah kayak gitu. Terus ya utang kan emang saldo normalnya utang kalau bertambah di sisi kredit kan. Ya udah jadi kayak gitu. Tinggal kita pindahkan saja ke lembar kerjanya. Tadi tanggalnya tanggal 22 ya. Terus lalu nomor invoice-nya strip 75. Nama description-nya tadi nama tokonya ya PT Manunggal. Terus tadi persediaan barang dagangnya itu yang ini yang 254. Lalu PPN-nya itu yang 25.410 dan yang hutangnya itu yang total keseluruhannya 279.510 juta. Ya udah nanti kita cek lagi. Kalau nggak salah sih udah ya cuman 2 transaksi aja. Nah kalau misalnya cuman ada 2 ya udah nggak apa-apa, si kolom-kolom ini kosong ya biarin aja, memang kan soalnya memang cuma 2 gitu. Ya udah selesai masukin transaksi, jangan lupa ini dijumlah lagi seperti biasa ya, ini ditotalkan ke bawah, ini juga totalkan ke bawah, begitu juga account payable-nya. Setelah ditotalkan ke bawah, jangan lupa ditulis account number. Ingat, account number ini diambil dari soal ya di halaman informasi yang depannya itu ya. Nah, yang kayak gini ya, yang daftar akun. Udah, terus setelah itu jangan lupa untuk menotalkan bagian debit dan bagian kredit. Berarti debit itu si merchandise ditambah dengan PPN income. Silahkan tulis di tengah. Lalu account payable kan dia nggak ada temennya ya di kredit, jadi ini ya udah tinggal pindahin aja ke bawah gitu. Jangan lupa tulis namanya. Oke, silahkan dikerjakan untuk purchase journal. Jangan cuman nyalin angka yang dari video saya ya, tapi kamu harus tahu cara nyatetnya, penjelasannya, ini diisinya sama apa, ini diisinya sama apa, ini diisinya sama apa ya. Jangan nyontek angka. Ingat, saya udah bilang saya nggak butuh kalian nilainya bagus atau harus lengkap, tidak, tapi harus paham ya, karena nanti USK kalian nggak bisa nyontek ke temennya, harus paham. Oke, sekian, terima kasih.